Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinda Nur. Ya, di video kali ini kita akan kembali membahas materi matematika, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Oke, langsung aja kita ke dalam materinya. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui dulu apa itu data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk tabel dan diagram. Lalu bagaimana penyajian data dalam bentuk tabel? Nah, penyajian data dalam bentuk tabel dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, tabel baris dan kolom. Nah, tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya data yang kita peroleh ada 2 pensil, pulpennya 3, penghapus 1, rautan 1, penggaris 1, tip X 1, dan stabilo 1. Data-data tersebut bisa digabungkan ke dalam satu kelompok atau satu kategori, yaitu jenis-jenis alat tulis. Untuk penyajian datanya akan seperti ini. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Nah, berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang lebih dari satu atau lebih dari satu kategori atau satu kelompok. Contohnya, pada gambar di bawah ini. Di gambar ini diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelamin. Nah, kenapa bisa disebut tabel kontingensi atau bisa disebut lebih dari satu kategori? Karena dalam gambar ini memuat kategori yang pertama jenis kelamin dan yang kedua yaitu kelas. Penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi akan seperti ini. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data yang kita peroleh itu cukup banyak, kita bisa menyajikan dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Kita bisa lihat di sini ada tabel, yaitu tabel nilai ulangan harian matematika kelas 7A. Nah, terlihat dalam bentuk tabel ini, jumlah siswanya yaitu ada 30 dan nilainya juga sangat beragam dari mulai 61 sampai dengan 100. Sebenarnya kita juga bisa menyajikan data tersebut, data ini ke dalam tabel baris dan kolom, tetapi akan lebih sederhana jika disajikannya dalam tabel distribusi frekuensi. Untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, langkah yang pertama yaitu kita harus mengelompokkan dulu ke dalam beberapa interval. Kalau pada gambar ini terdapat 4 interval, yaitu 10 1 sampai dengan 70, 71 sampai dengan 80, dan seterusnya. Dan setiap interval ini memiliki syarat, yaitu panjangnya harus sama. Jadi 61 sampai dengan 70 itu memiliki panjang kelasnya sebanyak 10. Otomatis yang selanjutnya juga memiliki panjang kelas 10, 71 sampai dengan 80, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada frekuensi. Nah, frekuensi ini menunjukkan banyaknya siswa yang mendapatkan nilai matematikanya sesuai dengan intervalnya. Misalnya 61 sampai dengan 70, ternyata ada 3 anak yang mendapatkan nilai di antara 61 sampai dengan 70 itu. Nah, selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Menyajikan data dalam bentuk diagram berarti data-data tersebut kita susun dan buat dalam bentuk gambar atau lambang. Oleh karena itu, jadi penyajian data dalam bentuk ini akan jauh lebih menarik daripada data dalam bentuk tabel. Terdapat 3 jenis penyajian data dalam bentuk diagram. Yang pertama yaitu diagram batang atau balok.
Nah, diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan dan data tahunan seperti harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, nilai ulangan, jenis kelamin, jenis pekerjaan, hobi, dan sebagainya. Pada diagram batang, data akan membentuk persegi panjang yang memanjang ke atas. Setiap persegi panjang harus memiliki lebar yang sama dan tidak boleh menempel satu sama lainnya. Di sini sudah ada contoh soal. Terdapat data tinggi badan siswa kelas 7A. Langkah yang pertama untuk membuat diagram batang yaitu kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari mulai data yang paling kecil. Lalu kita susun data tersebut agar lebih mudah ke dalam bentuk tabel. Setelah itu kita membuat diagramnya dengan sumbu datar dan sumbu tegak. Nah, sumbu datar di sini menyatakan kategori dan sumbu tegak menyatakan banyak data atau frekuensi dari masing-masing kategori. Kemudian kita gambar nih setiap data satu persatu secara berurutan sehingga memperoleh gambar seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahun, jumlah produksi barang setiap tahun, dan sebagainya. Sesuai namanya, diagram garis berarti data akan digambarkan membentuk garis. Untuk menyajikan data ini sebenarnya hampir sama dengan cara menyajikan di diagram batang, tetapi langkah akhirnya saja yang berbeda. Kita akan menggunakan contoh soal seperti yang sebelumnya atau seperti yang ada di diagram batang. Ini sudah ada tabelnya. Kita langsung aja ambil data-data tersebut satu persatu dan membentuk seperti ini. Yang selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data akan digambar dalam bentuk lingkaran yang akan terbagi menjadi beberapa juring. Nah, juring-juring ini biasanya dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau derajat. Besar persentase dan derajat akan dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka satu lingkaran penuh, total persentasenya yaitu 100%. Sementara, jika juring dinyatakan dalam derajat, maka untuk satu lingkaran penuh, total sudutnya adalah 360 derajat. Untuk membuat diagram lingkaran, kita harus menentukan terlebih dahulu besar persentase atau sudut setiap kategori datanya terlebih dahulu. Misalnya, kita menggunakan bentuk derajat, kita akan menggunakan rumus yaitu frekuensi per jumlah data dikali 360. Sedangkan ketika kita misalnya menggunakan persen, maka rumus diagram lingkarannya yaitu frekuensi per jumlah data dikali 100%. Nah, ketika kita sudah mengubah data tersebut ke dalam bentuk persen atau derajat, maka kita langsung bisa membuat lingkaran dan membaginya sesuai dengan besarnya masing-masing. Agar pembagiannya lebih tepat, kita bisa menggunakan musuh. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa kalian klik tombol like, comment, subscribe, nyalakan notifikasinya, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Assalamualaikum.